Dan sekarang setelah banyak sekali tanda-tanda alam, ya, kode-kode semesta, apa Nasdem ini nggak ngelihat gitu ya? Kuda aja ngerti loh. Kuda ngerti loh. Dia tuh nggak mau jalan ke depan karena yang dibawa Anies. Ngerti dia itu. Punya perasaan, bisa merasakan vibrasi negatif dari seorang Anies gitu. Ini kenapa Nasdem nggak ngerti? Kenapa orang-orang masih ada yang mau dukung Anies? Ini kenapa gitu? Kalau kuda aja ngerti, kenapa kalian nggak ngerti? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngamukan. Teringat kita ngamuk, baru ketemu ngamuk. Ngamukan gitu. Ini mantan apa setan? Kok ngamukan? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kuda di Delman yang dinaiki sama Anies Baswedan. Karena kudanya itu ngamukan gitu. Anies baru naik aja ngamuk dia. Gak mau jalan, malah mundur-mundur. Ya karena Anies ini kan awalnya dia duduk di belakang gitu. Tapi entah gimana ceritanya gitu ya. Kemudian dia pengen duduk di depan, jadi pindah dia. Mau duduk di samping Pak Kusir gitu. Jadi mungkin Anies ini tipikal orang yang masa kecilnya kurang bahagia gitu. Jadi ketika ada kesempatan naik Delman, dia ingin mengekspresikan diri sama seperti lagu anak-anak dulu gitu. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Wah, mau duduk di muka dia. Ku duduk samping Pak Kusir. Wah, gitu. Jadi mau duduk di depan gitu. Tapi dia nggak nyadar gitu. Dia bukan anak kecil yang nggak ada dosa. Dia penuh dosanya. Makanya kemudian kudanya tuh sensitif sekali, mundur-mundur gitu. Ngamuk gitu. Ya untungnya kudanya nggak sampai jatuh atau sampai kecelakaan gitu ya. Karena ya kasihan kalau sampai kecelakaan atau sampai jatuh gitu. Maksud saya kasihan kudanya. Kalau Anies terserah gitu. Dia mau jatuh mau apa kayak terserah gitu. Tapi kudanya kan kasihan gitu. Tapi ya karena ada beberapa orang pawangnya gitu, akhirnya ya dikendalikan. Ya meskipun kayaknya kesusahan tuh kendalinya. Kudanya ngamuk. Ya karena kuda ini kan adalah hewan yang cukup sensitif gitu ya. Mungkin kuda itu bisa merasakan vibrasi atau energi negatif dari seseorang. Ya karena awalnya ketika Anies ada di belakang, dia aman-aman aja tuh gitu. Tenang gitu ya. Tiba-tiba Anies mau duduk di depan, tambah dekat. Kudanya jadi ngamuk. Ya nggak tahu kenapa kudanya ngamuk. Ya mungkin karena dia tahu gitu ya. Mana tahu kudanya itu ngerti bahwa yang dibawa di belakangnya ini adalah orang yang menggagas sumur resapan. Jadi kudanya takut gitu. Kudanya mau ngelangkah kepikiran sama sumur resapan gitu. Karena yang menggagas ada di belakang dia. Kan terintimidasi dia. Takut ada sumur resapan gitu kan. Ya karena sumur resapan ini kan sudah mencelakakan banyak orang gitu ya. Ada mobil yang masuk ke sumur resapan banyak gitu ya. Sampai ada mahasiswa yang meninggal dunia gara-gara sumur resapan ini. Jadi kudanya mungkin stres. Ada penggagas sumur resapan di belakang. Ya karena kalau ban mobil masuk kejeblos ke sumur resapan gampang. Tinggal ganti aja bannya, selesai gitu ya. Tapi kalau kuda kejeblos ya kasihan, dia kakinya nanti patah atau sakit gitu. Jadi nggak bisa kerja lagi dia nanti gitu ya. Makanya kemudian dia stres tuh. Wah nggak usah, aku nggak mau jalan. Gitu mungkin ya. Atau mungkin juga kuda ini tersinggung gitu karena sebagai keluarga kuda gitu ya, di tahun 2017 lalu kan mereka dimanfaatkan oleh kalangan politisi tertentu gitu, oleh orang yang berinisial SBY misalkan. Itu dulu SBY kan bilang bahwa sampai lebaran kuda kalau Ahok nggak ditahan atau dipenjara maka masalah ini akan terus kemarahan itu akan terus bermunculan katanya. Itu disinggung-singgung itu. Jadi kuda itu mungkin merasa tersinggung. Ngapain bawa nama saya? Ya karena kebetulan SBY kan atau Demokrat itu koalisi sama ini. Sama penggagas sumur resapan. jadi ada keterkaitannya. Jadi makanya kemudian mungkin kudanya tuh emosi dia. Ya karena kalau kita ngelihat biasanya gitu ya. Delman itu kan
biasanya udah terbiasa bawa orang gitu. Jadi mau kerumunan sebanyak apapun itu dia biasanya anteng gitu. Karena ini kuda terlatih, emang terlatih untuk jalan ke depan gitu. Tapi gara-gara Anies duduk di depan, akhirnya kudanya ngamuk gitu. Ya kalau di luar soal analisa vibrasi buruk atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin yang paling mengerti itu Pak SBY lah. Karena dia yang mencetuskan lebaran kuda gitu. Jadi mungkin Pak SBY itu ya paling mengerti keluarga kuda. Meskipun kudanya nggak sebanyak Prabowo. Ya coba tanyalah kepada Pak SBY, kenapa kuda yang ditunggangi sama Anies itu sampai ngamuk-ngamuk kemarin? Apakah karena kudanya tahu bahwa yang numpangi ini orang yang ngutang kalau pemilu? Takut dia nggak dibayar tunai gitu kan? Wah, orang ngutang ini nggak mau gitu. Atau mungkin si kudanya itu ngerasa gitu bahwa muatan yang dia bawa di belakang itu nggak sesuai sama bayarannya gitu. Yang dibawa di belakang dosanya banyak, bebannya berat gitu kan. Sumur resapan, politik identitas, was. Berat tuh beban masa lalunya. Jadi kudanya tuh nggak rela dia mau jalan. Ya meskipun setelah itu gitu ya, setelah tragedi ini, setelah kudanya itu ngamuk dan mundur-mundur ke belakang karena ditunggangi atau dinaiki sama Anies gitu ya. Ini kemudian setelah itu PKS memberikan klarifikasi terkait aksi atau ulah kudanya ini. Wah, itu luar biasa gitu. Bayangkan loh, partai politik mengklarifikasi tingkah laku kuda. Wah, ini lebaran kuda ini. Ini terhormat sekali keluarga kuda hari ini gitu ya. Karena tingkah laku satu keluarganya itu diklarifikasi sama pimpinan, bukan pimpinan, oleh partai PKS. Kayaknya di dunia baru ini terjadi di Indonesia. Ada tingkah laku kuda diklarifikasi sama partai politik. Wah, hebat. Karena menurut PKS gitu ya, ini tuh ya karena akibat di depan itu banyak orang, terus kemudian ada banyak kamera sehingga kudanya itu ngerasa terganggu. jadi dia sempat mundur-mundur tuh karena ngelihat nggak bisa jalan, dia sampai mundur-mundur. Jadi ya itulah yang terjadi, makanya kemudian dia terlihat ngamuk katanya karena terlalu banyak orang di depan. Tapi setelah diamankan gitu, akhirnya dia mau jalan. Ya mungkin benar, mungkin ada benernya gitu ya. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan kuda-kuda yang lain atau kuda delman yang lain gitu kan, ya sebenarnya kan yang naik delman itu nggak cuma Anies gitu. Sebelumnya ada Pak Jokowi misalkan dengan Pak JK gitu ya. Itu kurang banyak apa itu? Naik delman relawannya ribuan orang itu, jauh lebih banyak dibandingkan peserta atau kader-kader PKS ini gitu. Jauh. Ribuan orang tapi kudanya santai gitu ya. Maju melangkah ke depan kudanya itu. Ya karena yang dia bawa tuh orang bener. Bukan penggali sumur resapan gitu kan. Jadi ketika dinaiki Pak Jokowi aman kudanya, naik aja. Ada ribuan orang, ada ribuan kamera, aman gitu. Semua pakai HP aman, nggak apa-apa. Nggak ngamuk-ngamuk kayak gini. Dan lebih dari itu, yang lucu dari cerita ini adalah sebenarnya yang disiapkan sama PKS itu ada 5 delman gitu. Tapi yang mundur-mundur sampai kemudian kelihatan ngamuk, nggak mau jalan itu cuma delman yang ditunggangi sama Anies. 5 gitu ya, 5 delman yang masalah cuma 1 dan itu yang dinaiki sama Anies. Ini kan lucu. Di tempatnya sama gitu ya, penyewaannya ya sama, rentalnya sama, rental delman gitu ya. Yang ngamuk cuma yang ditunggangi sama Anies. Padahal biasanya ya kalau kita sewa delman 5 misalkan, mesti yang ditaruh di depan kan udah yang paling bagus itu. Udah yang paling anteng, paling kuat, paling aman lah. Tapi sudah dipilih kayak gitu pun ternyata masih ngamuk tuh kudanya. Ini lucu banget ini ya. Ini kayaknya pesan semesta gitu ya. Dan di luar itu saya mempertanyakan gitu. Kenapa yang dipakai delman sih?
Kenapa yang dipakai kuda sih gitu ya? Ini kan nggak sesuai sama Anies, nggak sesuai sama PKS, sama-sama nggak sesuai gitu. Ya karena kalau sama Anies kan mestinya yang dipakai itu unta lah, supaya afdol unta gitu kan. Cocok gitu. Kalau ini mau disesuaikan dengan PKS harusnya pakai sapi. Lebih simbolik dengan PKS gitu ya. Sapi PKS itu identik sekali. Sama kayak Demokrat dan Hambalang itu identik gitu. PKS, sapi, Demokrat, Hambalang identik. Ini malah pakai kuda yang nggak ada hubungannya. Jadi kuda itu ngerasa tersinggung dia. Ngapain sih aku diundang ke sini? Jadi udahlah nggak sesuai katanya. Udahlah banyak masalah. Akhirnya ngamuk lah dia itu. Jadi meskipun kemarin kemudian pada akhirnya kudanya ini bisa jalan ke depan, itu karena terpaksa tuh kayaknya tuh. Dan dari kejadian ini menambah satu cerita lucu lagi terkait Anies Baswedan. Karena sudah beberapa kali ada kejadian-kejadian yang unik atau lucu gitu. Karena Anies itu dulu ketika naik moge misalkan di Monas kalau nggak salah, wah dia naik asik, wah jatuh dia. Jatuh. Naik moge jatuh dia. Bahkan ketika Anies ini jalan kaki, menggunakan alat transportasi kakinya sendiri gitu ya. Dia jatuh juga, kejebur got. Jadi sekarang kalau Anies kemudian naik delman kudanya ngamuk-ngamuk, ya memang udah nggak cocok sama apa-apa dia. Nggak cocok sama apa lagi gitu ya. Naik delman nggak bisa, alat transportasi kaki kejeblos. Nggak cocok sama segala macam alat transportasi. Dan bagi saya ini semacam kode alam atau sebuah peringatan dari semesta bahwa Anies ini berkali-kali dipermalukan di depan umum gitu ya. Udahlah kejeblos, ya kudanya ngamuk, naik moge jatuh. Ini kan sebuah kode semesta bahwa berkali-kali orang ini dipermalukan di depan umum. Kenapa kita nggak belajar dan kita nggak melihat bahwa ini biang kerok, ini biang masalah gitu. Selalu mendatangkan masalah. Ya karena kalau yang jalan kaki misalkan, ya pasti nggak bisa ngalahin Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu jalan kaki kemana-mana itu. Belusukan kemana-mana. Nggak pernah Pak Jokowi ke pelosok, gitu, kejeblos ke got, nggak ada gitu. Ini Anies ini kejeblos. Ya tapi saya nggak ngerti kenapa kalau kemudian banyak orang masih tetap mau mendukung Anies gitu ya. Karena ya aneh aja bagi saya gitu. Kalau PKS dan Demokrat mau mendukung Anies itu wajar gitu. Karena sama-sama partai yang bermasalah. Kalau PKS coba aja lihat PKS gitu ya. Semua daerah yang dipimpin sama kader PKS atau dikuasai selama puluhan tahun atau bertahun-tahun oleh PKS itu pasti masalah. Mau contohnya, Depok. Jadi apa Depok sekarang? Gitu ya. Masalah tuh, 20 tahun itu dikuasai sama PKS. Nggak berkembang gitu. Giliran ada inovasinya lucu. Di lampu merah diputerin lagu wali kota. Apa coba gitu. Ya kalau Demokrat nggak perlu kita tanyakan lagi lah, udah ahlinya ahli Hambalang gitu ya. Itu sudah melekat sekali dan ya kita nggak perlu memberikan kesempatan lagi kepada Partai Demokrat. Dan kalau sekarang Partai Demokrat mau mendukung Anies, ya sesuai dengan alur cerita mereka gitu, sesuai dengan yang Hambalang gitu. Emang selalu salah memilih pemimpin. Yang mengherankan kan Nasdem gitu. 2 periode mendukung Pak Jokowi, tiba-tiba mau mendukung Anies. Aneh ini. Dan sekarang setelah banyak sekali tanda-tanda alam ya, kode-kode semesta, apa Nasdem ini nggak ngelihat gitu ya. Kuda aja ngerti loh. Dia tuh nggak mau jalan ke depan karena yang dibawa Anies. Ngerti dia itu. Punya perasaan, bisa merasakan vibrasi negatif dari seorang Anies gitu. Ini kenapa Nasdem nggak ngerti? Kenapa orang-orang masih ada yang mau dukung Anies? Ini kenapa gitu? Kalau kuda aja ngerti, kenapa kalian nggak ngerti? Apa kalian ini kadal? Ya kalau kadal maklum gitu ya. Kadrun ya wajar nggak ngerti mungkin. Berbeda dengan kuda yang bisa merasa dan bisa mendeteksi aura-aura negatif. Beda gitu. Jadi
Ya begitulah cerita kurang berfaedah dari seorang kuda. Saya bingung, sebenarnya nggak pengen saya bahas, tapi kok lucu gitu ya. Kalian kan nunggu yang lucu-lucu kayak gini. Ya udahlah, saya bahas kuda hari ini. Ya semoga dengan delman yang pada akhirnya bisa mengantarkan Anies ke kantor PKS kemarin, itu benar-benar bisa membuat Anies maju di Pilpres 2024 gitu. Karena kalau sudah Nasdem sudah deklarasi, sekarang PKS sudah deklarasi sama Anies, tinggal Demokrat kan gitu. Jadi ya tinggal ketemu sama-sama lah tiga partai ini untuk mendeklarasikan Anies supaya jelas nanti misalkan pasangannya Anies AHY, karena sudah kelihatan itu. Tanda-tandanya sudah kelihatan gitu ya, dan Surya Paloh juga kayaknya udah setuju dengan AHY. Jadi ya bagus lah kalau misalkan Anies AHY jadi maju, jadi cocok sebagai sebuah pasangan gitu ya. Sebagai pasangan mantan gubernur yang gagal dan mantan calon gubernur yang nggak kepilih. Nah itu cocok. Cocok untuk maju sama-sama gitu. Supaya nggak terpilih. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.